Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa ya di subscribe dulu nih Tante Bestinya, dibagiin ke teman-teman biar pada tahu ya. Oke, buat teman-teman, alhamdulillah ya, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022, buat seluruh konsumen yang lama dan masih aktif di PT Koprunas dan yang masih mau akan gabung, mohon dibaca dulu ya untuk PPJB dan SOP kami yang terbaru. Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena nanti di setiap aplikasi Anda tidak akan bisa approve sebelum Anda menyetujui. Karena banyak teman-teman kami yang mereka tidak paham ya dengan PPJB kami. Kenapa? Karena ini sangat penting Bapak Ibu. Oke ya, jadi buat teman-teman saya mau kasih secara singkat aja sebetulnya apa sih hak dan kewajibannya PT Koprunas kepada konsumen. Oke, kita mulai dari sisi konsumen dulu ya. Jadi buat teman-teman nih dari sisi konsumen ya, Anda sudah mengikatkan diri di PPJB bahwa Anda mengambil rumah kami plus minus 12 tahun tenornya ya, dan angsurannya bisa flat 1,5 juta dapat rumahnya di tahun ketiga sampai tahun kelima. Mohon dicatat ya. Dan untuk angsuran suka-suka dibangunnya setelah 40% terkumpul. Jadi jangan kebalik, ada yang flat, ada yang suka-suka. Dan yang untuk suka-suka ini Bapak Ibu, ini konsepnya dengan 1 juta saja Anda sudah bisa membayar angsuran rumah secara fleksibel. Jadi terserah Anda ya kapan mau dibangunnya. Nah, untuk itu, untuk Anda menjadi konsumen juga ada pilihan untuk menjadi camat Koperling. Jadi Anda bisa jadi cabang marketing kami di seluruh Indonesia dan bisa menjadi perwakilan Koprunas. Nah, biasanya pilihan yang nomor 2 ini banyak banget dipilih oleh teman-teman kita di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena rumahnya bisa gratis nyicilnya, dapat komisi bisa antara 5 sampai 30 juta sebulan. Jadi buat teman-teman buat yang mau gratis, saran saya pilih di opsi yang kedua. Nah, terus kalau Anda sebagai kedudukan konsumen di sini, ini harus jelas dulu nih. Anda sadar dan menerima ya bahwa Koprunas membangun rumahnya di tahun ketiga sampai tahun kelima. Jadi Anda pasti nanti dapatnya bertahap sesuai dengan nomor urut dan Anda setuju. Kalau Anda ada tunggakan, maka Anda juga mundur mendapatkan rumahnya. Kenapa? Ini sangat penting ya Bapak Ibu ya, supaya nanti Anda nggak tanya-tanya. Dan juga Anda menyadari bahwa Koprunas di sini bangunnya tidak pakai uang bank. Dan juga Anda menerima konsep Koprunas membangunnya secara bertahap. Jadi nanti jangan tanya kapan dibangun, karena Koprunas tidak akan bangun kalau IMB-nya belum jadi di satu lokasi ya. Jadi buat teman-teman, Anda bebas pilih lokasi di seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir, Koprunas sangat fleksibel. Dan Anda juga menyadari sebagai konsumen Koprunas ya, Anda di sini tugasnya hanya mengangsur saja tanpa DP Bapak Ibu. Ini penting sekali harus diketahui oleh seluruh konsumen Koprunas. Artinya Anda menerima ketidaksempurnaan developer Koprunas yang memang notabene kami adalah developer syariah yang tidak menggunakan dana bank sama sekali untuk pembangunannya. Jadi Anda sudah tahu tuh, sebagai konsumen baru harus tahu ya bahwa tanahnya dicicil 5 tahun, rumahnya juga dicicil 3 tahun oleh kontraktor. Makanya kita nggak boleh terlambat. Dan sebagai konsumen sudah tahu konsekuensi pembatalan PPJB. Apabila 3 bulan berturut-turut Anda tidak mengangsur, maka perjanjian PPJB batal demi hukum. Dan Anda menerima konsekuensi SOP Koprunas tentang pembatalan dan juga tentang pilih kapling. Jadi pilih kaplingnya nanti kalau Anda sudah mau dibangun baru Anda dipanggil ya. Ini harus diketahui oleh seluruh Koprunas. Oke, next selanjutnya kita harus tahu kedudukan daripada PT Koprunas. Kalau tadi adalah kewajibannya dari konsumen, dan sekarang kita tahu kan untuk kedudukan dari developer Koprunas. Apa sih sebetulnya kedudukan dari PT Koprunas? Nomor 1, mereka menerima ya konsumen tidak punya DP dan juga tidak punya slip gaji, umur bebas, status bebas ya. Jadi mau umur 100 tahun pun kami terima, tidak punya slip gaji juga kami terima, bahkan tidak punya DP juga kami terima. Itu kami menerima ketidaksempurnaannya konsumen. Jadi konsumen juga harus take and give ya.
Dan juga kami dari sisi konsumen menerima apabila konsumen ada tunggak menunggak, bulan ini bayar, bulan besok bayar, tidak ada riba di antara kita, harganya satu harga flat, dan kalau Anda meninggal bisa diteruskan oleh ahli waris. Yang ketiga adalah PT Konsumen Koprumnas atau developer Koprumnas wajib membangun rumah sesuai spek yang diperjanjikan di PPJP, yaitu rumah tahan gempa T36. Dan untuk lokasi, luasnya tergantung daripada lokasi yang Anda ambil. Nah, terus udah gitu Koprumnas juga wajib mengurus IMB Bapak Ibu. Jadi jangan sampai Koprumnas tidak mengurus IMB dan juga membangun fasos-fasumnya sesuai dengan kaedah perumahan. Dan untuk pembangunannya, Koprumnas melakukan pembangunannya bertahap di tahun ketiga sampai tahun kelima, dan harus menginfokan apabila ada kendala yang di luar daripada kuasa PT Developer Koprumnas, karena memang Anda harus menyadari bahwa Koprumnas tidak menggunakan uang bank investor. Jadi memang nanti ada kendala-kendala di lapangan yang mungkin agak lambat sedikit, tapi kami tetap komitmen membangun. Dan kami harus membangun rumah juga sesuai dengan spek yang diperjanjikan. Jadi buat teman-teman begitulah kedudukan dari developer Koprumnas. Kita ada hak dan kewajiban. Jadi buat teman-teman yang mau tahu apa itu developer Koprumnas, Anda mesti tahu dulu. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Oke, sekian info dari Tante Besti. Terima kasih, selamat pagi. Semoga Anda semua punya rumah tanpa riba, halal berkah, dan juga bisa punya penghasilan yang halal berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!